makin banyak tugas Kak. Makin banyak tugas? Iya. Ya udahlah, dijalani aja ya dek, semua itu pasti bisa dijalani. Ini udah makan semua? Belum Kak, baru segitu aja. Belum makan ya? Oke, kira-kira kenapa ya kita kayak nggak mau makan gitu kira-kira? Kenapa si Melia nih belum makan kira-kira? Karena harganya naik gitu ya, harga makanan naik, jadi dia nggak mau beli. Iya Kak. Atau harga naik? Ya. Tadi kalau makan di rumah nggak sempet, makan di luar mahal Kak harganya, apa naik? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan ekonomi. Jadi orang mau membeli suatu barang itu ada banyak faktor yang dipikirkannya. Pertama harga, baru banyak ya, ada pendapatan juga, ada inflasi dan lain-lain. Nanti merembetnya terlalu panjang ya kan, padahal cuma gara-gara nggak makan siang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh pengertian ekonomi itu apa, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kira-kira gimana ya kita sebagai manusia ini memenuhi kebutuhan hidup kita tuh gimana gitu? Ada yang tahu? Kita kan manusia perlu, tadi kita udah belajar ya kan sebelumnya tentang memerlukan makanan gitu. Nah, manusia memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara makan. Kayak mana kita supaya bisa dapat makan gitu? Bekerja Kak. Bekerja. Setelah bekerja biasanya kita selalu makan gitu, dibayar sama bos kita nih makan gitu. Enggak kan? Jadi dikasih apa kita setelah kerja? Upah berupa Duit. iya, gaji atau uang gitu ya. Nah, setelah itu uangnya itu baru kita belikan makanan gitu ya. Nah, proses pembelian makanan itu yang disebut dengan kegiatan ekonomi atau transaksi gitu ya kan, transaksi jual beli. Kegiatan ekonomi pada dasarnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu namanya produksi. Produksi. Apa itu produksi? Ada yang tahu? Menghasilkan suatu barang. Iya, ada lagi? Sama ceritanya? Sama. Oke. Nah, produksi itu adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi bukan cuma barang ya kan, jasa juga ada gitu. Jadi orang yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Contohnya apa nih? Contohnya kayak pabrik gitu ya kan, apalagi misalnya pokoknya orang yang menjual suatu barang itu disebut dengan produsen. Kemudian yang kedua apa? Kira-kira setelah barangnya jadi nih, baju kita dibuat di pabrik itu udah jadi. Kira-kira kita langsung beli ke pabriknya atau di mana? Bisa di pasar. Di pasar. Nah, barang itu deh, kalau misalnya dari pabrik ke pasar, dia melewati proses yang namanya distribusi. Distribusi. Apa sih itu distribusi, Kak? Ini adalah proses untuk menghantarkan barang yang telah jadi, yang telah diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Orang yang mendistribusi disebut distributor. Nah, yang ketiga, apakah yang ketiga? Yang ketiga adalah kita ya kan, konsumen. Tapi orang produsen itu juga bisa disebut dengan konsumen gitu ya. Kenapa? Karena ini konsumsi. Orangnya yang konsumen. Ini konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, tapi orang yang melakukan produksi, distribusi itu juga bisa disebut sebagai konsumen. Kenapa? Contohnya gini, ada orang yang dia jual baju, produksi baju atau produksi sepatu dan lain-lain. Kan nggak mungkin dia cuma jual-jual aja, tapi dia nggak beli makanan, dia nggak beli baju, misalnya nggak beli kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi dia bisa juga dikatakan sebagai konsumen. Nah, itu ya 3 kegiatan inti dari kegiatan ekonomi tadi. Kira-kira sampai sini paham lah ya? Masih cetek ya kan? Bisa dipahami dengan mudah. Ini kan checklist ya untuk yang pertama. Kita masuk yang kedua ya, pengertian dan hukum permintaan. Setelah kita ketahui nih kegiatan ekonomi, itu kan ada namanya permintaan dan penawaran gitu ya kan? Di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang permintaannya dulu ya di nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi untuk penawarannya. Nah, pengertian dan hukum permintaan. Apa ya pengertian dari permintaan dulu? Pengertian dari permintaan. Permintaan, kalau misalnya kita berbicara tentang permintaan, kita harus tempatkan diri kita ini sebagai konsumen atau pembeli gitu ya. Berarti pengertian dari permintaan itu adalah suatu barang
jumlah barang yang diminta pada tingkat harga dan kondisi waktu tertentu. Perlu kakak catat kira-kira? Boleh Kak. Atau nanti kakak kasih materinya sama adik-adik semua? Catat Catat aja, oke. Permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, apa ya yang menjadi hukum permintaan? Nah, kayak gini deh. Kalau misalnya harga spidol ini satunya 5.000, jadi itu punya uang 10.000. Kira-kira bisa beli berapa spidol ya? 2. Tapi tiba-tiba harganya turun nih jadi 3.000. Uang 10.000 tadi bisa beli berapa spidol? 3. Berarti jadi hukum permintaan ketika harga naik, apa yang terjadi deh? Ketika harga naik, penawaran naik. penawaran atau permintaan. Hukum permintaan. Nah, ketika harga barang naik, permintaannya gimana? Menurun. Iya benar. Ini kok jadi besar-besar ya kan? Ketika harga barang naik, permintaannya menurun. Jadi dia berbanding terbalik ini. Permintaan menurun. Nah, itu hukum permintaan. Tapi dengan catatan dia ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Itu bukan bahasa Batak ya, nih. Itu adalah istilah ekonomi. Ceteris paribus. Jadi faktor-faktor lain itu tetap. Yang berubah itu cuma harganya doang. Makanya dia hukum ini bisa berlaku. Kalau misalnya kalau misalnya faktor lain itu berubah, misalnya kayak ini kan misalnya harganya doang ya tetap, tapi misalnya pendapatan dia bertambah, ya bisa jadi ini nggak berlaku hukum permintaannya. Kemudian kakak mau cek konsep dulu ya. Semuanya udah dibuka kan? File yang kakak kirim ke grup udah dibuka. Coba lihat, cek konsep yang pertama. Dewi boleh dibaca? Oke, cek konsep yang pertama. Berikut ini yang dikategorikan sebagai kegiatan produksi adalah titik-titik. A. Tony menggunakan handphone untuk belajar di rumah. B. Rara menggunakan buku tulis untuk mencatat pelajaran ekonomi. C. Pak Satria mengantarkan barang dari grosir kepada agen untuk dijual kembali. D. Ibu Lani membeli beras di warung terdekat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. E. Pak Jaya bekerja di sebuah pabrik garmen yang menghasilkan pakaian untuk diekspor ke luar negeri. Nah, kira-kira mana yang termasuk produksi dari A sampai E? Kenapa ya? Karena kalau misalnya yang menghasilkan pakaian. Kalau misalnya yang A itu apa? Kegiatan apa yang namanya? Menggunakan handphone konsumsi. Yang B? Konsumsi. Yang C? Distribusi. Iya. Yang D apa ini? Konsumsi ya. Nah, jadi udah pasti jawabannya yang Kelera. Tadi kita jawabnya sama-sama atau dia sendiri ya? Ya, gimana menurut kakak? Oke, dua-duanya dapat ya. Dua-duanya dapat. Stop jam. Kalau yang nomor 2, coba cek konsep nomor 2. Pandemi COVID memberikan dampak yang cukup signifikan bagi beberapa industri. Salah satunya adalah industri fast fashion. Kondisi tersebut memaksa seorang direktur pemasaran perusahaan fast fashion untuk menutup beberapa gerai yang berada di mall dan mengubah ke saluran distribusi yang tidak memakan banyak biaya. Berikut ini adalah jenis saluran distribusi yang dapat dijadikan solusi adalah. Oke, stop dulu ya. Itu soalnya. Biar kakak permudah, ini kan soal terlalu panjang gitu ya. Kakak permudah, intinya tuh gini, ada perusahaan. Dia itu mau distribusinya itu nggak makan banyak biaya gitu. Jadi misalnya dia jauh gitu kan tempatnya, dia nggak makan banyak biaya dengan cara dia harus buka toko dan segala macam. Tapi dia nggak mau buka toko
terwujud gitu dengan ABCD tadi. Ayo si Melia, apa jawabannya Melia? Penjualan melalui agen, penjualan melalui makelar, penjualan melalui komisioner, penjualan melalui pedagang retail, penjualan melalui website perusahaan. Website. Iya, benar. Oh ini tadi ada sama, satu sama. Nah, kenapa gitu? Kenapa dari website gitu ya kan? Contohnya apa sekarang yang lagi banget? Shopee, betul ya kan? Tokopedia, udah banyak sekarang ada perusahaan yang atau online-online yang menggunakan jasa marketplace gitu namanya. Oke, ini kira-kira untuk pengertian dan hukum permintaan ini ada yang mau ditanyakan? Ini harus dihafal ya, ketika harga barang naik permintaan menurun itu udah konstan. Jadi harap ini udah paham ya. Apa yang ditanyakan? Enggak ya, paham ya. Oke, yang ketiga kita masuk. Ternyata nih ketika suatu permintaan sudah terpenuhi gitu atau sudah ada permintaan, belum tentu permintaan itu bisa terpenuhi. Makanya kita coba lihat di yang ketiga ini. Ketiga ini adalah jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ya ada 3 macam. Permintaan. Nah, yang pertama apa yang pertama dek? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Nah, kalau gitu kakak kasih tahu. Yang pertama itu adalah permintaan efektif. Apa itu kak permintaan efektif? Misalnya gini, itu adalah keadaan di mana suatu permintaan itu dapat terpenuhi. Jadi ketika kita misalnya kayak tadi kan kita mau beli spidol ini, harganya 5.000, kita punya uang 10.000, kira-kira bisa kita beli? Bisa, tapi kalau uang kita cuma 3.000 apa bisa kita beli? Gak bisa kan, berarti permintaan efektif itu tadi permintaan diimbangi dengan kemampuan untuk membeli. Nah, yang kedua apa kak? Yang kedua permintaan potensial. Contohnya permintaan potensial ini contohnya tiket konser. Misalnya si Melia pengen dia nonton Blackpink kan, di mana nonton Blackpinknya? Misalnya di Jakarta gitu. Tiketnya harganya 1 juta, uang dia 1 juta, mau dibelinya nih, tapi tiketnya itu baru dijual itu 1 bulan kemudian baru bisa dijual gitu. Maksudnya masih coming soon lah gitu sekarang kan. Jadi nggak bisa dibeli. Itu namanya permintaan potensial. Jadi permintaan yang diimbangi dengan permintaan yang diimbangi dengan kemampuan untuk membeli. Namun tidak terjadi secara langsung ya. Untuk membeli namun belum terjadi. Yang terakhir itu ada permintaan absolut. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa? Ini udah diimbangi dengan kemampuan untuk membeli. Berarti ini lawan dari efektif. Permintaan yang tidak diimbangi, dengan kemampuan apa? Kemampuan untuk membeli ya, yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli. Ya itu tadi ya kan contohnya, kayak misalnya harganya ini 11.000, kita cuma 10.000, berarti kita nggak bisa. Itu namanya permintaan absolut karena kita nggak bisa untuk belinya, uang kita nggak cukup.
contohnya, ini cuma kayak gini aja. Sulit nggak untuk jenis-jenis ini? Ini hanya perlu dipahami efektif, potensial, dan absolut, kayak gitu doang. Kira-kira di sini paham kan untuk jenis-jenis? Paham. Paham ya. Kita tak sebut juga ya. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor-faktor. Nah ini yang cukup banyak. Dia ada 8. Tadi kan kakak bilang kalau misalnya ini kan dia hukum permintaan kalau ceteris paribus. Ceteris paribus itu kalau misalnya faktor lain tidak berubah, cuman harga doang yang berubah, faktor lain tidak berubah. Nah itulah dia akan dibahas di pembahasan keempat. Apa sih faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi permintaan selain harga? Yang keempat, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, dia ada pendapatan. Kalau kalian udah punya pendapatan atau belum ya? Belum Kak, masih siswa. Uang jajan itu termasuk pendapatan atau enggak? Dikasih uang jajan enggak gitu? Dikasih Kak. Sih gitu kan. Berarti kalau untuk skala siswa, uang jajan itu termasuk pendapatan ya kan? Karena bisa diterima setiap berkala gitu, besok gitu. Kalau ngerjain untuk kerjaan gimana? Kalau ngerjain dapat juga nggak? Dapat ya, berarti ini anak kesayangan mama papanya. Nah, kira-kira kalau pendapatan ini gimana ya pengaruhnya terhadap permintaan suatu barang? Misalnya kita nih punya uang jajan 5.000, kita cuma bisa beli 1 spidol. Tiba-tiba kita punya uang jajan 10.000, naik uang jajan kita. Spidolnya bisa kita beli berapa? 2. Jadi ketika pendapatan naik, maka permintaan terhadap suatu barang jadi bertambah juga, jadi naik juga. Nah, yang kedua itu apa deh? Yang kedua contohnya faktornya adalah selera. Bisa gitu ya kan? Nah, contohnya aja ketika musim-musimnya ini kalian tahu lato-lato, tahu kan? Nah, ketika musim lato-lato itu banyak orang membeli lato-lato kan anak-anak. Tapi coba pikirkan sebelum viral gitu, sebelum tren, permintaan terhadap lato-lato itu banyak atau dikit ya? Enggak kan? Bahkan kita nggak tahu apa sih itu lato-lato ya kan? Nah, tapi setelah ada viral-viral itu jadi permintaannya meningkat. Jadi bisa disimpulkan ketika selera masyarakat itu terhadap suatu barang itu naik, Dek, maka permintaannya gimana, Dek? Naik. Iya, permintaannya ikut naik juga. Apalagi yang viral-viral? Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Yang viral-viral dia pertama nggak laris, tiba-tiba jadi laris kayak gitu, makanan atau apa kayak gitu. Ada yang ngasih contoh? Sebelah Mang Rafael. Iya, dulu nggak tahu kita kan apa sih itu, tapi karena viral jadi banyak yang membuat dan membelinya. Nah, yang ketiga adalah jumlah penduduk atau konsumennya. Coba bayangkan kalau kita jualan nasi goreng di gunung sana kan banyak masyarakatnya dikit ketimbang dengan kita jual di depan Esparman ini yang masyarakatnya banyak gitu. Kira-kira mana yang peluangnya lebih besar permintaannya meningkat atau lebih banyak? Esparman. Kenapa deh? Karena ketika jumlah penduduk itu lebih banyak gitu ya atau banyak, maka permintaannya juga banyak atau naik. Maka permintaannya ini berlaku untuk sebaliknya ya. Kalau misalnya kayak tadi kan yang ini pendapatan ketika dia turun ya maka permintaannya turun kayak gitu. Selera dia turun maka permintaannya turun kayak atau kan sekarang udah nggak kalah viral ya kan. Jadi permintaannya tuh jadi turun. Yang keempat, ini ada 8, kita masih yang keempat. Yang keempat itu adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan harga di masa yang akan datang.
iPhone berapa yang paling baru? 15. 15. Berapa harga iPhone 15 sekarang? 30 juta. Apa berapa? 30 juta. 30 juta. Dulu mungkin kita nggak tahu kan kedepannya nanti akan ada iPhone 16. Jadi si Melia dia menunda untuk beli iPhone 15 supaya apa? Supaya mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi harganya pasti udah turun kayak gitu ya kan. Jadi ketika harga di masa yang akan datang itu turun kayak harga iPhone tadi ya kan, turun, maka permintaannya Naik. permintaannya Harga turun, permintaannya naik. yakin. Iya. Misalnya turunnya itu masih masa yang akan datang. Pada saat ini kira-kira dibeli orang atau enggak? Oh enggak. Enggak ya kan, karena orang nunggu 2 bulan lagi supaya harganya turun. Jadi permintaannya juga turun. Begitupun sebaliknya deh. Kalau misalnya kita mau beli apa ya? Contohnya kotak pensil gitu kan. Kotak pensil itu harganya 5.000, tapi tiba-tiba kita dapat berita, minggu depan ini jadi 10.000 loh, gitu katanya kan. Kira-kira kita yang pengen kali kotak pensil itu beli sekarang atau besok-besok? Sekarang, karena apa? Karena takut kita ya kan, nanti pas kita beli rupanya harganya udah naik. Oke. Yang kelima adalah harga barang substitusi. Apa itu Kak harga barang substitusi? Substitusi itu adalah barang pengganti. Jadi misalnya gini, tablet dengan notebook dengan laptop. Kan secara tidak langsung fungsinya sama kan, tapi harganya mungkin beda gitu. Jadi orang mungkin akan memperkirakan dia akan beli laptop atau beli notebook tadi. Jadi ketika harga barang substitusinya itu naik, kira-kira gimana deh permintaannya? Misalnya harga laptop naik, jadi notebooknya gimana permintaan terhadap notebook? Iya, maka permintaannya tinggi. Begitupun sebaliknya ya. Oke, yang keenam. Yang keenam itu ada harga barang komplementer. Harga barang komplementer. Ini misalnya nih, komplementer itu apa? Komplit. Apa komplit? Komplit. Pelengkap. Iya, barang pelengkap. Ini barang pelengkap ini. Misalnya nih, kita mengkonsumsi teh, kita asumsikan ketika kita mengkonsumsi teh kita harus menggunakan gula. Nah, ketika harga gula naik, kira-kira permintaan terhadap teh gimana ya? Turun karena orang minum teh harus pakai gula. Kita asumsikan gitu ya kan. Ketika harga barang komplementer itu naik, kalau tulisan kakak nggak bisa dibaca bilang ya deh, naik, maka permintaannya turun. Selain itu apa kira-kira lagi ya, selain teh dan gula? Ada yang bisa mencontohkan? Yang barang pelengkap kayak gitu? Ada yang bisa? Contoh barangnya gitu. Belum terpikirkan ya? Belum. Ya kalau misalnya kita pakai ini, kita harus pakai ini gitu. Kaos kaki sama sepatu ya. Untuk pemain bola. Hah? Sepeda motor dan bensin ya. Iya. Jadi ketika harga bensin naik, kira-kira gimana orang terhadap sepeda motor? Menurun kan? Mungkin orang udahlah, angkot aja lah, naik gojek aja lah atau apa gitu kan. Karena harga BBM-nya itu naik. Oke, yang ketujuh itu adalah intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan. Nah, ini misalnya semakin dibutuhkan suatu barang, dia tuh permintaannya semakin tinggi. Dan bahkan mungkin ya kalau harganya turun, dia tuh nggak berpengaruh. Contohnya apa? Contohnya beras di Indonesia. Kalau misalnya harganya naik gitu kan, naik. Jadi masyarakat tidak terlalu merespon ya, karena kita mau tetap beli gitu untuk kebutuhan. Kecuali orang yang punya inisiatif untuk mengganti
substitusi. Contoh barang substitusi, misalnya kalau misalnya harga beras naik, dia ganti jagung atau gandum. Tapi di Indonesia mah jarang gitu ya kan. Kalau misalnya beras ya ketika harganya naik, permintaannya tidak terlalu direspon perubahan yang terhadap di masyarakat. Ketika harga kebutuhan, salah ya, bukan kayak gini ya. Semakin dibutuhkan suatu barang, semakin dibutuhkan, dia akan semakin naik permintaannya. Semakin dibutuhkan suatu barang, permintaannya barang, maka permintaannya akan semakin banyak, akan naik. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir adalah pendapatan. Sama ya, tapi ini pendapatan di masa yang akan datang, gitu. Perkiraan pendapatan di masa datang. Perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Yang akan datang. Misalnya, si Dewi gitu kan, dia mau beli buku. Itu udah pengen kali dari dulu dibelinya. Tapi uangnya pas-pasan gitu kan, tapi dari kalau dibelinya habis uang tuh kayak gitu. Tapi rupanya dapat berita dia, uangnya mau datang minggu depan. Uangnya itu selalu ngasih uang sama dia kalau misalnya datang. Kira-kira si Dewi beli sekarang nggak bukunya itu? Atau nanti nunggu uangnya datang? Karena dia kan udah tahu nih uangnya mau datang mau ngasih dia uang nanti gitu. Kira-kira dia akan beli sekarang atau besok-besok aja? Karena kata kita besok-besok udah naik harganya. Perkiraan pendapatan yang akan datang. Kalau udah tahu kita nanti minggu depan akan naik lagi uang kita, bisa jadi si Dewi belinya sekarang ya kan. Semakin tinggi pendapatan, permintaannya akan semakin tinggi juga. Pendapatan masa yang akan datang, permintaannya juga akan naik. Oke, itu dia 8 faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya kita akan kuis ya. Coba dibuka lagi deh. Kita coba kuis yang nomor 1. Kakak mau sebut-sebutan ya? Angkat tangan. Iya? Iya. Kita baca dulu sama-sama ya. Sini ya Kak baca. Nah, kalian yang menjawab ya. Retno membutuhkan sebuah buku gambar karena buku gambarnya udah habis. Ia memutuskan untuk membelinya di koperasi sekolah dengan sebagian uang jajannya. Jumlah Nah, siap. Sebentar lagi Mbak, jam 8 nih. Silang. Nah, ketika fakta nih, sama ya? Berdasarkan ilustrasi tadi, dia membelinya pakai uang jajannya nih, membeli buku gambar tadi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jenis permintaan Retno, nih ya, yang 3 nih, dia termasuk yang mana? Jenis permintaan yang mana? Nah, si Retno dia membutuhkan buku gambar karena buku gambarnya udah habis. Akhirnya dia membeli buku gambar ke koperasi dari uang jajannya, kayak gitu. Kira-kira dia termasuk yang efektif, potensial atau absolut? Efektif, iya berarti ya buat ya. Karena efektif, karena dia bisa kan membelinya dengan uang jajannya. Kalau dia utang, termasuk apa? Absolut. Bisa jadi potensial. Kenapa? Karena mungkin dia mau beli gitu kan, tapi dia kasih sama temannya utang gitu kan, dikasih utang, berarti nggak bisa terjadi pada saat itu gitu. Nah, tiket konser tadi yang potensial itu juga bisa loh deh jadi absolut. Misalnya kayak tadi si Meli mau beli tiket konser Blackpink kan, uangnya ada 1 juta, tapi tiketnya masih 1 bulan lagi bisa dibeli. Tiba-tiba pas 1 bulan lagi uangnya udah habis dibelinya sebelah Rafael itu kan sampai 1 juta, habis lah uangnya. Jadilah itu permintaan absolut, jadi tidak bisa terrealisasikan ya. Oke, yang 4 ini kakak apa sudah paham?
materi yang keempat ini agak matematis ya kan. Kita mau menggambar kurvanya. Kakak apa sih, Dek? Kak, Kurva permintaan. Lima, kurva permintaan. Oke. Tadi kita udah ketahui permintaan itu apa, umumnya apa, kemudian jenis dari faktor itu apa. Nah, kita mau buat kurva permintaannya. Kurva permintaan itu mendeskripsikan hubungan antara harga dengan kuantitas barangnya. Kira-kira nih, contoh aja langsung ya, biar langsung masuk kita ke contoh soal. Diketahui. Misalnya, suatu barang dengan harga 10.000 misalnya. Harga pertama dia 10.000. P itu kita simpulkan sebagai price. Oke, di sini Kak buat ya keterangan. Oh, di sini aja. Keterangan. P itu sama dengan price atau harga. Q itu quantity atau jumlah ya, jumlah barangnya. P1 harganya itu 10.000. Harga awalnya itu 10.000, jumlah permintaannya 5. Misalnya 10 deh, 10 misalnya kan. Nah, tapi ketika harganya berubah nih, P2 menjadi turun misalnya 5.000, Q1-nya jadi nambah, jadi 20. Karena kan sesuai hukum permintaan tadi kan, kalau misalnya harga turun, permintaannya bertambah. Nah, ini gimana Pak ngitungnya? Ada rumusnya ya, Dek? Ini rumusnya. P dikurang P1 per Q kurang P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini kok bisa kayak gini Kak? Ini memang udah aturannya dari nenek moyang sana, ini rumusnya kayak gini kan. Nah, coba kita masukkan angkanya ya. Ditanya gambarkan kurva permintaan gitu kan. Gambarkan kurva permintaan. Ayo kita jawab sama-sama ya. Sama, kita masukkan dulu dia ke rumusnya. P dikurang P1 ini berapa deh? 10.000. 10.000. P2-nya berapa? 5.000. 5.000 dikurang 10.000. Nah, untuk yang Q-nya, Q1-nya berapa deh? 10. Q2-nya 20 dikurang 10. Oke, kita lanjutkan di sini. P dikurang 10.000 per 5.000 dikurang 10.000 Minus 5.000. minus 5.000 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. 10. Kalau udah kayak gini gimana Kak? Dikalikan silang. Dikali silang. Nah, kalau dikali silang, P ini dikalikan dengan 10 dulu. P kali 10, 10P. Dikurang 10.000 dikali 10, 100.000 sama dengan 5.000 dikali Q 5.000. minusnya jangan lupa deh karena ini minus 5.000 Q. Minus 5.000-nya dikali dengan minus 10. Minus 50.000 plus 50.000. Oke, kita pindahkan jadi Q-nya di depan. Kalau pindah dia tandanya jadi berubah ya kan? Jadi 5.000 Q sama dengan 50.000. Ini pindah ke sini jadinya ini kan minus, pindah jadi 100. tambah 100.000. Ini pindah ini positif ya.
jadinya dikurang 10 P. Oke, lanjutnya ke sini ya. Ini sama-sama kita bagi untuk mendapatkan Q aja, nggak ada 5.000 nya. Jadi sama-sama kita bagi 5.000. Jadi Q sama dengan 50.000 dibagi 5.000. 50.000 bagi 50 bagi 5 berapa? Aduh, galak. Ngelek nih kak. Pakai kalkulator. 50.000. Nah, ya. 10 ditambah. Oh, ini kita jumlahin dulu ya, nih. Sorry, ini kita jumlahin dulu. Jadi 150.000. 150.000. Ini ya, kita pindahkan dulu ke sini ya. 5.000 Q sama dengan 150.000 dikurang 10 P. Coba dibagi. 150 dibagi 5.000 berapa tuh? 150 dibagi 5.000. 150 bagi 5.000. Iya. 150. 150 150.000 ya. dibagi 5.000. 30 dikurang 10 dibagi 5.000. 10 bagi 2 0,2. Nolnya ada 3 berarti 0,002 P. Inilah persamaannya. Persamaan dari permintaan dari kurva yang tadi dari soal yang udah diketahui. Sekarang gimana Kak gambar kurvanya gitu? Karena kan ini namanya judulnya kurva permintaan. Kurvanya gini. Ini adalah garis price. Maka ini adalah garis quantity. Nah, anggaplah di sini 5.000. Sini 10.000. Sini 10, sini 20. Ketika harganya 5.000 berapa? Dan ketika harganya 10.000, kuantitinya berapa? 10. Kita hubungkan pakai titik-titik ini biar mudah. 10. Nggak pas dia ya. 10. Nah, ketika harganya 5.000, kuantitinya 20. Sekarang kita tarik garisnya antara titik-titik ini akan membentuk kurva. Kita tarik. Nah, nampak kan? Inilah dia kurva demand atau permintaan. Ini disebut dengan demand atau permintaan. Oke. Nah, gimana Kak kalau misalnya ini ada faktor ini gitu kan? Harganya tetap, tapi faktor ini yang berubah gitu. Nggak sekarang ini dia pendekatannya tiba-tiba naik, selanjutnya jadi naik. Tapi harganya tetap sama. Harganya tetap 10.000. Kira-kira permintaannya jadi gimana? Nah, kalau misalnya pada satu keadaan gitu ya, misalnya di harga 10.000, permintaannya tiba-tiba jadi 30. Ini kita tambah lagi ya, 30. Jadi permintaannya 10.000 jadi ini, jadi 20. Sedangkan kalau misalnya yang 5.000, dia jadi 30 gitu, naik dia. Lama-lama jadi naik. Biasanya kan 5.000 20 ya kan? 10.000 10. Sekarang 5.000 jadi 20. Sekarang 5.000 jadi 30. 10.000 jadi 20 gitu kan? Gimana jadinya? Kita hubungkan lagi nih. Baru kita tarik lagi garisnya. Kalau kayak gini disebut dengan pergerakan kurva. Dengan tingkat harga yang sama, permintaannya berubah. Padahal harganya sama, tapi permintaannya tiba-tiba jadi berubah. Awalnya misalnya dia beli spidol 1, tiba-tiba jadi 2. Padahal harga spidol itu tetap aja nya. Tapi gara-gara uang dia jadi lebih banyak, dia merasa punya kemampuan untuk beli barang yang lebih banyak lagi. Walaupun uangnya cuma 10.000. Tadinya dia beli 10.000 itu cuma dapat 10. Sekarang dia 10.000 dapatnya 20 gitu deh kira-kira ya kan. Oke, kakak mau quiz dulu ya. Quiz atau cek konsep yang ketiga. Cek konsep 2 untuk soal nomor 1. Nomor 2 tadi udah dijawab kan. Sekarang cek konsep yang 2 tapi nomor 1. Melia coba baca. Berikut ini pengertian permintaan yang benar adalah: A. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada waktu tertentu. B. Jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen dan tingkat harga dan waktu tertentu. C. Jumlah barang dan jasa yang diinginkan atau diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. D. Jumlah barang dan jasa yang dijual produsen di suatu
suatu pasar. Jumlah barang dan jasa yang ditawarkan konsumen pada tingkat harga dan tertentu. Oke, jadi jawabannya apa? C. C, iya benar. Nah, itu tadi udah dijelasin ya kan di awal pengertian dari fungsi atau permintaan. Oke, Meli dapat nilai 1 lagi. Nah, kakak rasa ini cukup di sini aja pertemuan kita hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau tanya-tanya, kita akan bahas di klinik PR atau di pertemuan selanjutnya ya, Dek. Ada yang mau tanya dulu sebelum ini? Jelaskan. Jelas ya, udah pas semua ya kan? Oke.